Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman semua ngikutin perkembangan harga Bitcoin, belakangan mungkin kamu semua lagi pada panik karena ngelihat harga Bitcoin yang lagi turun dan terus mengalami penurunan. Setelah waktu itu Bitcoin mencapai all-time high-nya di 105.000, sekarang Bitcoin perlahan-lahan setelah sideways cukup lama, Bitcoin itu turun lagi. Pada saat video ini dibuat, harganya itu udah di sekitar 88.000, tapi mungkin bakal turun lagi ke 85.000, 80.000, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah mulai pada panik, ada yang udah mulai geter, ada yang udah mulai khawatir, lihat portonya merah banget, udah mulai floating loss, terus udah mulai pada bertanya-tanya apakah perlu jual posisinya atau enggak. Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya penurunan ini adalah penurunan yang wajar karena dalam market yang sehat, itu pasti selalu ada yang namanya koreksi. Malah kalau misalnya nggak koreksi, nanti sekali koreksi bisa jatuhnya bahkan bisa lebih dalam lagi ya teman. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kalau ada dip seperti ini adalah kesempatan untuk kita membeli lebih banyak lagi. Aku pribadi kalau teman-teman tanya apakah aku menjual Bitcoinku, jawabannya adalah enggak, karena di sini kan rencanaku aku akan pengen jualnya dalam jangka panjang. Mungkin aku bakal jualnya nanti berdekade-dekade dari sekarang pada saat Bitcoin udah menjadi sangat mahal. Jadi kalau misalnya dip seperti ini, ya menurut aku pribadi ini adalah kesempatan untuk menyerok untuk membeli Bitcoin dengan harga terdiskon. Bahkan di sini kamu bisa lihat salah satu post dari CZ Binance di zaman dulu dia pernah ngepost seperti ini teman. Kamu bisa lihat nih Desember 17, 2020, yaitu 5 tahun lalu. Waiting the new headline to be Bitcoin crashes from 100,000 to 85,000. Jadi bahkan Bitcoin kan di zaman itu harganya masih belum mencapai 100.000. Jadi dia bilang dia nggak sabar nanti ada eranya di masa depan Bitcoin itu 100.000 jatuhnya ke 85.000. Dan ini udah bener banget di 2025 udah ada di era ini di mana Bitcoin udah mencapai 100.000 terus jatuh lagi ke 85.000. Jadi apa yang dikatakan oleh CZ itu dari 5 tahun lalu itu benar. Dan sekarang CZ bilang lagi, nanti di masa depan bakal ada masanya Bitcoin itu crash dari 1 juta dolar menjadi 980 ribuan dolar. Dan kalau menurut aku pribadi, ya suatu saat itu pasti bakal kejadian. Karena Bitcoin itu selalu seperti itu ya. Bitcoin akan semakin lama semakin mahal. Jadi walaupun dia crash, ya mungkin nanti harga crashnya aja bahkan lebih tinggi. Nanti pasti ada masanya Bitcoin udah 300.000, terus dia jatuh ke 200.000, orang pada panik karena Bitcoin udah dianggap crash. Nanti ada masanya lagi mungkin Bitcoin di 600.000, nanti turun ke 500.000, 400.000, udah orang panik. Dan kalau kita tarik jangka panjang, bahkan ada masanya nanti Bitcoin 1 juta dolar terus turun ke 900.000, orang udah pada panik dan udah menganggap itu crash. Karena kenapa? Ya karena Bitcoin emang didesain untuk harganya selalu naik seperti itu. Nah, ini ada satu data yang menarik banget, yaitu Bitcoin Production Total Cost, yaitu harga yang diperlukan atau dana yang diperlukan untuk produce atau menghasilkan atau mining satu Bitcoin. Kamu bisa lihat untuk saat ini untuk mencetak atau mining satu Bitcoin itu membutuhkan sekitar 92.297 USD. Dan Bitcoin itu per hari ini dibuat, Bitcoin itu harganya sekitar 80 ribuan. Yang artinya apa? Artinya harga Bitcoin udah di bawah harga yang diperlukan untuk memproduksi Bitcoin. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini artinya Bitcoin sedang terdiskon dan ini adalah kesempatan yang baik untuk membeli Bitcoin. Apalagi buat teman-teman yang masih belum berinvestasi Bitcoin, belum punya Bitcoin sama sekali, ya waktu-waktu crash seperti ini adalah kesempatan kita untuk masuk. Kalau menurut aku pribadi seperti itu. Ya tapi seperti biasa kalau misalnya teman-teman masuk pun jangan langsung all in, pastikan kamu gunakan multiple entry untuk mencegah kamu belinya di pucuk ya teman. Nah untuk production total cost ini juga dari waktu ke waktu bakal naik. Karena kenapa? Karena seperti yang teman-teman ketahui, Bitcoin setiap 4 tahun akan terjadi yang namanya halving, yang artinya Bitcoin itu reward yang dihasilkan akan menjadi setengahnya. Jadi setelah halving berikutnya nanti untuk menghasilkan satu Bitcoin ya udah butuh 180.000 dolar lebih. Dan begitu pula seterusnya. Karena Bitcoin itu reward miningnya akan setengah terus setiap cycle-nya. Itulah kenapa Bitcoin punya angka inflasi yang bagus dan stock to flow yang bagus banget. Dan itulah kenapa aku suka berinvestasi di Bitcoin. Nah, berikutnya ini penulis dari buku Bitcoin Standar. Kalau teman-teman belum baca, aku rekomendasi teman-teman untuk baca. Apalagi yang baru pengen mulai belajar seputar Bitcoin. Penulisnya adalah Saifedean Ammous. Dia bilang, if you think in years, dips are opportunities, not problems.
zoom out. Jadi di sini yang pengen dia sampaikan adalah kalau misalnya ada dip seperti ini adalah kesempatan, bukan masalah. Untuk kita bisa mengerti hal seperti itu, kita harus zoom out dan kita lihatnya dari jangka panjang ya teman. Kalau kita lihat short term ya mungkin ini penurunan harga yang ekstrim banget. Tapi kalau kita lihat dari jangka panjang, apalagi kita investasinya minimal 1 cycle atau bahkan lebih dari 1 cycle, ya otomatis pasti kita udah mengalami yang namanya keuntungan ya teman. Makanya teman-teman kalau misalnya pengen investasi Bitcoin, aku rekomendasikan kamu untuk menggunakan uang dingin atau uang yang kamu nggak sentuh atau uang yang kamu nggak akan sentuh dalam jangka panjang, dan itu nggak akan mempengaruhi kehidupan kamu sama sekali kalau misalnya kamu nggak ada uang itu sekalipun. Nah, berikutnya belakangan ini juga lagi ada isu-isu seputar Fort Knox. Fort Knox itu simpelnya adalah tempat Amerika menyimpan cadangan atau lumbung emasnya mereka, tapi yang uniknya ternyata lumbung emasnya itu nggak pernah diverifikasi dalam 50 tahun terakhir. Kamu bisa lihat, the gold reserve in Fort Knox have not been audited in over 50 years. While Bitcoin is audited every 10 minutes. Maka di sini ada satu quotes yang terkenal banget. Kalau teman-teman udah ikutin Bitcoin dari lama, teman-teman pasti udah pernah dengar ini, don't trust, verify. Bitcoin menekankan kamu jangan langsung percaya, tapi verify. Nah, berbeda dengan gold, Bitcoin itu adalah suatu aset yang bisa di-verify. Sedangkan gold itu nggak bisa, teman. Kita benar nggak tahu siapa aja negara yang mungkin dia ngestok banyak gold, siapa aja yang di lumbungnya ada banyak sekali gold, atau bahkan seperti kasusnya di Amerika ini, Fort Knox, kita bahkan nggak tahu 50 tahun terakhir nggak pernah diaudit, nggak tahu goldnya ada. Dan aku pernah dengar kalau nggak salah Mark Moss juga pernah membahas ini, either itu ada gold atau ternyata nggak ada, dua-duanya sama-sama mengerikan. Kalau misalnya goldnya nggak ada, itu kan berarti ada masalah, kok bisa goldnya sampai hilang. Tapi kalau misalnya goldnya ada banyak sekalipun, mereka ternyata US ngestok gold banyak banget, itu juga akan membawa kecurigaan, berarti mereka nggak percaya sama sistem keuangannya sendiri, makanya mereka nyetok banyak banget gold. Jadi either goldnya banyak atau enggak, itu juga sebenarnya bisa menjadi masalah. Makanya belakangan ini kalau nggak salah Elon Musk itu juga pengen coba untuk ngecek Fort Knox untuk mastiin gold Amerika ada di situ. Ini berbeda banget dengan Bitcoin. Bitcoin adalah sesuatu yang kita bisa verifikasi dan kita tahu di mana aja kan. Walletnya semua kita bisa cek. Nah, berikutnya ini juga post yang menarik dari Rajat Soni. 90% of people still don't know this. There will be only 21 million Bitcoin. If you own 0.1 Bitcoin, your family will be set for generations. This is mathematically impossible for everyone. The sooner you start accumulating Bitcoin, the higher the chance that you will achieve this goal. Nah, di sini udah dibilang, bahkan Raja Sony juga bilang 90% plus orang nggak tahu ini. Jadi ini cuma diketahui oleh mungkin top berapa persen orang aja. Yaitu karena Bitcoin jumlahnya ada 21 juta, dan ya seperti yang kita ketahui sebenarnya jumlahnya nggak 21 juta, kan ada Bitcoin yang hilang, ada Bitcoin punya Satoshi, ada Bitcoin yang dipegang institusi nggak dilepas, dipegang Michael Saylor dan nggak mungkin dijual, dan dipegang perusahaan-perusahaan lain, dipegang para bilioner. Jadi sebenarnya Bitcoin yang available untuk kita rebutan itu mungkin sekitar hanya belasan juta. Nah, belasan juta itu kalau misalnya orang-orang pada pengen membeli Bitcoin, itu adalah aset yang sangat langka. Katakan kalau misalnya tinggal 14 juta aja. 14 juta kalau mau diperebutkan oleh miliarder di dunia ini, miliarder dalam angka dolar, itu ada 60 juta orang. Artinya secara matematika udah impossible untuk setiap dari mereka bisa punya satu Bitcoin. Nah, itu kita belum akumulasi orang-orang yang biasa yang juga pengen akumulasi Bitcoin. Kalau katakan ada ratusan juta orang pengen membeli Bitcoin, atau suatu senario yang mungkin terjadi di mana di masa depan semua orang perlu Bitcoin sehingga miliaran orang pengen membeli Bitcoin, bayangin cuman berapa belas juta direbutin oleh miliaran. Maka di sini dibilang secara matematika udah impossible untuk orang-orang bisa punya 0,1 Bitcoin di masa depan saat Bitcoin udah menjadi sangat mahal. Dan teman-teman perlu ingat, Bitcoin kan dipecah lagi, satuannya menjadi 100 juta Satoshi sama dengan 1 Bitcoin. Nah, artinya 0,1 Bitcoin setara dengan 10 juta Satoshi. Di masa depan nanti 10 juta Satoshi itu bisa sangat berarti. Karena aku lumayan ketemu banyak banget yang komen di channel ini bilang aku cuma punya 0, sekian Bitcoin, 0,01 Bitcoin, 0,05 Bitcoin. Ya teman-teman jangan berkecil hati, itu udah angka yang luar biasa. Kamu perlu lihat dalam Satoshi itu udah mungkin ratusan ribu atau jutaan Satoshi. Dalam konteks ini 10 juta Satoshi udah dianggap banyak di masa depan nanti. Makanya Rajat Sony bilang di sini, semakin awal kamu mulai akumulasi, akan semakin besar potensi kamu
untuk bisa mencapai angka tersebut. Apalagi buat teman-teman semua yang pengen ngejar status whole coiner atau 1 Bitcoin, 100 juta Satoshi ya. Nah, ini ada data yang menarik juga, percentage of annual salary needed to buy 1 Bitcoin. Teman-teman bisa lihat, bahkan di luar negeri, orang kerja 1 tahun itu nggak kebeli 1 Bitcoin. Itu untuk era sekarang. Nanti kamu bisa lihat 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, itu mau kerja 5 tahun, kerja 10 tahun, belum tentu kebeli 1 Bitcoin ya teman. Sini kamu bisa lihat, UK aja butuh 179% gaji tahunannya, US 126%, Kanada 164%. Bahkan sebagian negara kayak Singapura butuh 2 kali lipat gaji tahunannya. Orang kerja 2 tahun baru kebeli 1 Bitcoin. Jepang juga, padahal Jepang adalah negara maju dan daya belinya juga tinggi. South Korea, Korea Selatan juga 2 kali lipat annual salary mereka baru bisa membeli Bitcoin. Nah, di Indonesia kondisinya lebih mengerikan lagi ya teman. Untuk membeli 1 Bitcoin, mungkin bagi sebagian besar orang butuh kerja lebih dari 2 tahun atau bahkan lebih dari 3 tahun untuk bisa akumulasi. Karena kan seperti yang teman ketahui, 1 Bitcoin aja udah 1,5 miliar lebih. Dan sebenarnya di Indonesia untuk menjadi miliarder aja sebenarnya nggak mudah ya teman. Dan ini masih tahun 2025. Apa yang terjadi nanti tahun 2035 setelah Bitcoin Gold Rush seperti yang Michael Saylor proyeksikan, kalau ada Bitcoin jutaan dolar, kamu mungkin di negara maju aja butuh berdekade-dekade untuk bisa beli 1 Bitcoin. Di Indonesia mungkin udah mustahil untuk ngebeli 1 Bitcoin nantinya di masa depan. Itulah kenapa ada baiknya untuk dari sekarang kita mulai akumulasi Bitcoin, paling nggak kita mencapai status whole coiner. Kalau udah 1 Bitcoin, teman-teman bebas mulai nambah lagi atau enggak, tapi kalau aku pribadi, aku akan nambah terus posisiku di Bitcoin karena aku suka aset yang satu ini. Nah, ini salah satu penutup aja. Aku juga pernah bahas ini sebelumnya, tapi mungkin buat teman-teman yang baru di channel ini, kamu bisa lihat kembali grafik ini. Ini adalah perbandingan 15 tahun lalu dengan sekarang, dan money kita bandingkan dengan Bitcoin. Kalau di zaman dulu kita punya money, total money supply itu segini. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang, uang yang kita miliki itu tetap sama, tapi total money supply bertambah. Yang artinya apa? Artinya kepemilikan kita persentasenya akan semakin kecil. Itulah kenapa daya beli uang semakin kecil. Karena total money supply itu semakin bertambah. Berbeda halnya dengan Bitcoin. Bitcoin kan udah di cap. Dan itu dari waktu ke waktu bertambahnya makin lama makin dikit dan nanti mentoknya cuma di 21 juta. Seperti yang tadi aku bahas, udah nggak di 21 juta. Bahkan lebih rendah dari 21 juta. Dan karena supply-nya udah cap itu, artinya beberapa pun Bitcoin yang kita punya, kan kita punya satu bagian dari keseluruhan Bitcoin. Kalau kita punya katakan 1, ya udah kita punya 1 dari 12 juta Bitcoin katakan. Ya udah di masa depan itu angkanya tetap 1 dari 12 juta Bitcoin. Bitcoinnya nggak mengalami penambahan karena kalau Bitcoinnya bertambah, katakan Bitcoinnya jadi 100 juta, 1 banding 100 juta, ya sama aja dengan cash. Tapi di sini konteksnya Bitcoin itu supply-nya nggak bertambah. Itulah yang membuat kita dari waktu ke waktu akan semakin kaya. Bitcoin itu merupakan penjaga nilai yang baik, dan karena nilai uang turun terus, dan Bitcoin itu adalah hedge against money, jadi kalau misal uang di-print terus, yang makin jaya dan makin mahal adalah Bitcoin. Karena Bitcoin itu setara dengan Gold 2.0 dan setara juga properti digital. Itulah kenapa aku suka banget berinvestasi di aset yang satu ini, dan aku akan terus menambah posisiku di Bitcoin. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar cara membeli Bitcoin dan cara investasinya, kamu boleh cek playlist Bitcoin yang ada di channel ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!